fungsi wakil presiden yang dirasakan adalah ketika presiden berhalangan tetap. Tapi kalau presiden dalam keadaan sehat-sehat saja, hanya berpindah tempat, artinya ke luar negeri, maka otomatis wakil presiden berfungsi, tetapi tidak disebut PLT, karena di PLT itu ada kewenangan. Ini sama sekali tidak punya kewenangan. Malam ini kita ketemu lagi untuk semua dalam rangka niat baik bagi bangsa kita. Amin. Sedang ramai urusan mengenai rencana Pak Presiden untuk berkeliling ke beberapa negara dalam rangka membangun hubungan baik. Hal yang memang harus dilakukan oleh seorang presiden, terutama ketika membutuhkan hubungan baik itu dalam rangka menolong bangsanya sendiri. Yang kemudian menjadi ramai adalah apakah Gibran menjadi pelaksana tugas saat Pak Presiden sedang berada di luar negeri. Nah, mungkin Bang Afni bisa melihat ini dalam tatanan kenegaraan kita. Silakan Bang Afni. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang tugas utama wakil presiden adalah menggantikan presiden ketika presiden berhalangan tetap. Tapi kalau hanya berpindah tempat dalam waktu tertentu dan keadaan sehat, fungsi wakil presiden adalah melanjutkan tugas-tugas presidenan, di mana terutama mungkin dalam negeri, kedua negeri tetap menjadi kewenangan presiden. Jadi menurut saya, menurut saya memang itu wajar-wajar saja. Jadi memang tidak ada istilah PLT, karena PLT itu tergambar ada kewenangan di situ. Nah, oleh sebab itu, mengapa sekarang masyarakat ribut? Karena masyarakat ragu dengan kapasitas Gibran sebagai wakil presiden, dan secara psikologis masyarakat masih menganggap, dan saya juga, maksud saya menganggap jabatan itu terlalu tinggi buat Gibran. Itulah sementara itu Gibran sekarang berkeliling kemana-mana. Menteri-menteri ini menjadi pertanyaan, apakah seizin Prabowo atau tanpa sepengetahuan Prabowo? Kalau itu terjadi terus-menerus, kalau memang Prabowo tidak tahu, maka ini tanda-tanda adanya matahari kembar, dan itu berbahaya buat kelangsungan Republik. Itu pandangan saya. Ya. Oke, Bang. Lanjut, Bang Komar nih. Gimana nih kemungkinan akan terjadi matahari kembar di dalam kepemimpinan Pak Prabowo ini? Dan bagaimana dampaknya kira-kira ke depan? Ya, Bang Yasin, kalau saya melihat ini kan psikologinya memang dari awal terbentuknya kabinet ini kan sudah menimbulkan tanda tanya. Dan memang yang unik dari kabinet Prabowo ini berbeda dengan yang lainnya adalah karena dia diikuti oleh masyarakat. Jadi masyarakat day by day mengikuti apa yang terjadi, terutama dikaitkan dengan profil Gibran ya, yang penuh dengan masalah. Itu terus diikuti, dan sekarang ini kan di luar juga kan masih tetap mempersoalkan buku papa ya. Itu juga persoalan yang sangat riskan, karena nanti kalau misalnya ada dinamika politik itu akan muncul di permukaan. Nah, ini kan persoalannya kan Prabowo ke luar negeri selama 2 minggu ya. Saya cuma mengingatkan saja agar jangan sampai Prabowo mengabaikan tentang kesehatannya. Karena kesehatan ini adalah isu yang paling krusial di dalam problem hubungan antara Gibran dengan Prabowo. Karena kalau tadi yang dikatakan oleh Bang Afni ada berhalangan tetap, misalnya sakit atau apa, maka otomatis Gibran akan menduduki posisi itu kan, menggantikan itu. Yang saya khawatirkan justru ini adalah sesuatu yang riskan lah, pola hubungan Prabowo dan Gibran ini. Ada seorang peramal wanita itu, saya lihat di medsos, meramalkan bahwa hubungan antara Prabowo dan Gibran itu sama juga botol dengan tutupnya. Apabila di dalam botol itu ada dinamika yang panas seperti adanya gas, dia akan meletup.
gitu. Jadi hubungan itu seperti itu yang akan terjadi. Seperti misalnya Gibran mengambil inisiatif ketemu ini ketemu itu sebetulnya riskan kalau menurut saya. Jadi overlapping dan mungkin motivasi untuk menunjukkan eksistensi ya, tapi di dalam politik nggak bisa begitu. Dalam politik itu pasti di belakang Gibran itu ada satu kekuatan atau think tank tertentu lah yang bisa mengeksiskan Gibran gitu kan. Jokowi juga dulu seperti itu. Jokowi kan siapa yang menyangka sih dia orang dianggap oon, orang dianggap langap-longo ya, tapi kan ternyata dahsyat di dalam gerakan-gerakannya ya. Tentu pasti ada orang di belakangnya itu. Nah, Gibran juga tidak bisa dilihat semata-mata Gibran seperti sekarang ini, dia ada kekuatannya. Dan yang saya khawatir adalah di dalam kabinet itu nanti ada geng-geng. Jadi ada gengnya yang dimajukan oleh Jokowi, dia akan membentuk geng tersendiri. Dan itu telah tergambar ketika Bahlil mencium tangan Gibran kan, itu tergambar secara psikologi massa, itu tergambar bahwa itu ada kekuatan geng di situ nanti pada akhirnya. Nah ini yang menurut saya harus diwaspadai oleh Prabowo, atau Prabowo juga sebetulnya sudah tahu. Jadi ya. Bang Tigor, ini kan ada istilah matahari kembar dari Bang Afni tadi, dan ini ketika dari awal-awal bertugas, bahkan daripada hari pertama bertugas itu sudah nampak sekali bagaimana Gibran mengambil peran tidak koordinatif, tetapi di peran utama, misalnya menerima utusan luar negeri, kemudian mengunjungi beberapa kementerian, itu nampak ada suatu langkah yang kemudian terasa bahwa Gibran tengah mempersiapkan diri untuk dua hal. Yang pertama, Gibran akan menunjukkan bahwa tahun 2029 dia sudah mampu akan menjadi presiden, atau akan menjadi presiden ketika Pak Prabowo berhalangan tetap. Gimana ini Bang Tigor? Ya Bang Yasin, jadi sejak kita podcast kita tentang pelantikan Presiden Prabowo, kita kan bersorak-sorai ya, dan pada saat itu saya bilang bahwa sangat terlihat jelas Prabowo ini adalah antitesa dari Jokowi. Baik kelihatan secara fisikly ya, tadi kalau dia kan berbeda banget. Kalau Jokowi Mercedes dia ambil Maung Bandung kan gitu kan. Yang ini pakai hitam, dia pakai baju yang biru itu, yang sangat beda dengan Jokowi. Nah, setelah kabinet diumumkan, itu juga sebetulnya masih tetap saya berpikiran bahwa Prabowo ini adalah antitesa dari Jokowi. Tapi kalau di demokrasi dia bicara tentang demokrasi santun, kalau saya sebutnya kalau di dalam pemerintahan dia punya strategi santun. Tapi sebetulnya sama aja bahwa dia itu antitesa Jokowi. Bisa kita lihat misalnya bagaimana dia dengan bahasa yang santun bilang IKN dilanjutkan dan kita akan pindah 4 tahun kemudian. Kan sebetulnya itu programnya Anies itu sebetulnya ya. Jadi dia fokus ke pangan gitu kan. Jadi saya lihat jangan lupa Prabowo itu di samping jenderal, dia juga ketua pencaksilat. Jadi kalau saya sih merasa Prabowo ini sudah menyiapkan segala jurus-jurus yang santun sehingga dia akan memerankan dirinya antitesa dari Jokowi, dan saya pikir ini disambut meriah oleh rakyat. Ya sekarang rakyat itu sedang makanya rakyat kan sangat peduli terhadap ininya. Nah, yang saya agak khawatir adalah masih memang ada unsur-unsur presiden sebelumnya yang istilahnya meremut gitu ya. Kalau kita lihat contoh aja misalnya agak muskil ya kasusnya Tom Lembong itu, kejadian tahun 2015, sementara di depan mata kita ada Menteri Perdagangan yang masih hidup sampai sekarang itu masih ada di kabinet, nggak diapa-apain. Publik kan bertanya ini what happened gitu kan, apa ini sebetulnya. Menarik ini Bang Yasin. Ya. Jadi ini memang fragmentasinya sebenarnya menganga di tengah strategi santun dari Pak Prabowo. Perhatikan saja, masih ada Pak Tito, ada Pak Sigit, ada Ibu Sri Mulyani,
ada Pak Ari, ada beberapa pimpinan partai yang sangat loyal kepada Pak Jokowi, yang sewaktu-waktu bisa terkristal untuk kemudian membangun suatu kekuatan sendiri yang kemudian berhadap. Nah, apakah politik santun ini akan bermuara pada fragmentasi yang keras, hubungannya satu terhadap yang lainnya, atau kita akan melihat bahwa Pak Prabowo akan keluar sebagai pemenang dengan merealisir ide-idenya sebagaimana yang disampaikan dalam pidato. Bagaimana nih Bang Afi? Ya, jangan lupa Prabowo ini tentara. Tentara itu belajar strategi taktik. Nah, memang dalam taktik itu biasanya tidak bisa terbaca lugas. Strategi bisa terbaca, tapi taktik tidak bisa dibaca. Nah, oleh sebab itu saya melihat Prabowo sedang melakukan langkah-langkah taktis. Langkah taktis yang saya amati adalah Prabowo tidak melakukan tindakan-tindakan yang lugas gitu. Dia smooth, berlahan, menggunakan taktisnya itu sehingga tidak terlihat tapi terasa. Nah, ini yang dilakukan dari sekarang. Jadi Prabowo itu melakukan langkah-langkah taktis yang nampaknya halus, nampaknya santai, tapi strategi tetap mengarah ke sana. Nah, cuman sejauh mana kekuatan Prabowo memainkan langkah-langkah taktis ini, karena lawannya pun mengimbangi. Jadi Prabowo sadar bahwa ada kekuatan yang mendampingi dia atau baik itu mendampingi maupun bisa juga kadang-kadang menghadang dia. Itu yang pertama. Nah, ada juga kekuatan rakyat yang kritis terhadap Prabowo. Apakah Prabowo bisa memenuhi harapan rakyat? Nah, dua variabel ini yang berada dalam pikiran Prabowo sekarang. Jadi dia harus bisa berenang di antara dua gelombang. Gelombang dari rezim lama yang mempunyai kekuatan, mungkin banyak kekuatan finansial yang menjadi bayangan dari government ini, dan kekuatan rakyat yang menginginkan perubahan. Jadi Prabowo sedang menitibui dia. Mampu nggak mencapai hasil akhir dengan keteguhan dia memegang strategi. Itu pandangan saya. Ya, jadi sikap tegas Prabowo atau sikap lunak Prabowo ini ditunggu. Masyarakat tetap berharap bahwa nantinya Prabowo akan mengantarkan bangsa ini keluar dari persoalan pelik yang tengah dihadapi. Tapi masyarakat juga pengen melihat, misalnya begini, Pak Tom Lembong ini kan bukan satu-satunya menteri yang membeli gula dari luar negeri. Ada menteri berikutnya, ada Pak Lutfi, kemudian berikut ada siapa lagi? Pak Enggar dulu, baru Pak Lutfi, habis kayak gitu Pak Zulkifli Hasan. Ya. Bahkan dalam angka yang luar biasa besarnya. Dan ini saya kira kita tidak tahu apa kira-kira yang kita harapkan dari kasus ini. Apakah akan berlanjut, tidak berhenti pada Tom Lembong? Karena ini sungguh-sungguh menjadi masalah bagi bangsa kita. Bayangkan anggaran rumah tangga masyarakat kita itu, ibu-ibu, itu mengalami peningkatan diakibatkan karena ijon-ijon yang dilakukan oleh para menteri ini terhadap harga pangan yang ada. Yang perlu diketahui bahwa Indonesia itu pernah menjadi negara pengekspor gula, lalu kemudian menjadi swasembada biasa, lalu kemudian menjadi net importir gula. Dan hari ini tidak ada perubahan. Pabrik-pabrik gula kita tidak ada yang diperbaiki, direkondisi atau diperbaharui. Akibatnya produksi kita menjadi lemah, dan hari ini kita diperhadapkan dengan kasus Tom Lembong seperti ini. Gimana ya Bang Komar melihatnya? Ya, ke depan saya lihat ini kita akan menghadapi dinamika-dinamika yang mungkin bisa negatif, karena persoalan-persoalan seperti Thomas Lembong itu kan diangkat yang waktunya sudah lama ya, dan kita nggak tahu apa backgroundnya. Yang masyarakat ingin melihat sekali, tetapi ada tirai yang
tidak bisa dia lihat. Nah, dinamika ini mungkin akan terus terjadi dan mungkin akan berujung negatif. Nanti kita akan disibukkan dengan isu-isu seperti ini ya, isu-isu eksistensi Gibran, kemudian nanti dinamika di masyarakat itu akan ada yang menuntut Jokowi dengan ijazah palsunya, kemudian pupuk apa dan sebagainya, itu akan mengganggu kondisi kabinet, karena kan kabinet nanti akan terpecah. Tentu akan ada orang yang berpihak kepada rakyat dan ada yang tidak. Nah, ini yang akan menjadi pesan di sini. Dan ini kan begini ya, ini kan ada dua karakter ya. Prabowo ini kan memang orangnya kan seperti yang kita analisa sebelumnya. Beliau ini adalah orang yang ingin menjadi orang besar, ingin eksis di dunia internasional begitu kan. Nah, saya khawatir nanti kegiatan-kegiatan luar negeri ini akan menjadi fokus dia. Padahal di dalam ini adalah persoalan-persoalan yang sangat penting. Jadi itu menurut saya, Bang, betul. akan menjadi dinamika yang mungkin negatif ini. Padahal program 100 hari harusnya itu dicanangkan. Seperti itu, Bang. Ya, betul. Kelihatannya Pak Prabowo tidak ingin mengikat diri ini pada 100 hari kemenangan. Tetapi ada banyak hal indikasi yang menunjukkan bahwa ada gerakan-gerakan strategis. Karena kejaksaan itu di bawah presiden. Gimana di Bang Tigor? Ya, jadi menurut riset internasional bahwa lembaga yang paling ampuh di dunia, lembaga kepresidenan itu yang hampir-hampir tidak ada batasnya, itu lembaga kepresidenan Indonesia. Yang para ahli juga sebut ini belum ada yang mengatur secara khusus lembaga kepresidenan. Sehingga sebetulnya Pak Prabowo ini dengan kata-kata yang sangat sering kita dengar, prerogatif itu sangat ampuh karena dia hampir tidak ada batasan. Jadi waktu kemarin kita tidak setuju dengan Jokowi, tidak bisa kita apa-apa karena semua itu memang belum diatur di dalam undang-undang lembaga presiden. Nah, ini untuk kasusnya yang kita hadapi sekarang, ini saya pikir ini senjata yang ampuh untuk Prabowo. Dia kan seorang jenderal, dia akan tahu timingnya, kapan dia akan melakukan reshuffle. Tapi dari pandangan kita waktu dia pidato, sebetulnya itu sangat kita sambut sorak-sorai karena dia sangat pro rakyat dan bukan keberlanjutan, tapi antitesa dari yang ada yang kita lihat. Jadi saya yakin Prabowo seorang jenderal, seorang ketua pencaksilat, saya pikir itu bedalah dengan wakilnya yang mungkin kalau di tentara kan satu jenderal satu kopral gitu ya, tapi saya pikir ini memang akan ada fight di luar itu, tapi kita berharap banyak bahwa Prabowo akan keluar sebagai seorang ahli strategi yang santun itu. Jadi dengan kekuasaan presiden sedemikian rupa besarnya dan bahkan karena hampir semua pihak di dalam negeri tergantung kepada presiden, bahkan anggota DPR, ketua-ketua DPR-nya, ketua-ketua partainya, semua tergantung kepada presiden. Lalu kemudian presiden memiliki kesempatan berbuat semena-mena sehingga pada waktu yang lalu menjadi pelajaran buruk bagi kita. Kita berharap bahwa Pak Prabowo, Presiden Prabowo akan mengambil jalan yang lebih baik, yakni jalan yang pro kepada rakyatnya, sehingga masalah-masalah yang dihadapi bisa terselesaikan. Dan kepemimpinan Prabowo tidak boleh terganggu dengan istilah distorsi diakibatkan karena matahari kembar. Kita tidak berharap bisa hal yang seperti itu terjadi, dan kita berharap bahwa harapan rakyat dapat dipenuhi oleh Pak Prabowo dengan kepemimpinannya yang lebih tegas. Demikian saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.